di hati, berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that it's Christmas, really Christmas for you. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah kita pada Minggu Advent yang ketiga dengan bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan introitus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang pertama.
Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui secara jujur bahwa kita belum bisa menjalankan dan menerapkan akan kedua hukum kasih Tuhan ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mengakui secara jujur bahwa kami belum bisa menjalankan akan dua hukum kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering melukai hati sesama kami. Terlebih kami belum bisa mengasihi Tuhan, padahal Tuhan begitu mengasihi kami semuanya. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu manusia yang berdosa ini. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami semuanya. Tuhan sucikan hati kami, Tuhan perbarui hidup kami supaya semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku atas dosa-dosa kita dan mohon pengampunan, maka Tuhan Allah yang Maha Kasih memberikan berita anugerah bagi kita semua, terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-34 hingga 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Mari kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 370 baitnya yang pertama. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-7 hingga ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan bersama-sama muji dari Kidung Jemaat nomor 25 baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu akan keberadaan kami, bangsa kami saat ini, dan Tuhan melihat akan pergumulan yang sedang terjadi dan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin pemerintahan yang ada di daerah dan pusat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mengatasi setiap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, terkhusus dalam mengurusi masalah pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Tuhan satu persatu, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada mereka di dalam mengurus roda pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dalam menjalani tanggung jawab dan mengatasi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Ampuni mereka yang telah melanggar dan tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan tim medis yang senantiasa terlibat di dalam penanganan
pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau tahu ya Tuhan, mereka meluangkan begitu banyak waktu untuk melayani pasien-pasien yang terdampar akibat COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau berkati juga keluarga mereka, karena mereka juga tersita waktunya untuk keluarga, karena mereka mencurahkan seluruh tenaganya di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para pasien dan keluarga. Engkau berkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terlebih mereka yang kehilangan keluarga mereka karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka bisa kembali menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berikan semangat kepada mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJTU Immanuel. Engkau berkati para jemaat mulai dari lansia, dewasa, dan juga anak-anak, dan mereka yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu dari playgroup hingga perguruan tinggi. Engkau berkati setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka di dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, dan Tuhan juga senantiasa memberikan penyertaan kepada mereka. Engkau berkati mereka satu persatu di dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka, di dalam aktivitas mereka, terlebih di dalam anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan para jemaat GKJTU Immanuel. Demikian juga kami berdoa untuk setiap para majelis dan juga pendeta konsulen yang senantiasa menjalankan tugas kami masing-masing. Engkau berkati kami semuanya satu persatu ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam melayani Engkau dan melayani jemaat GKJTU Immanuel. Berikanlah semangat kepada kami semuanya, terlebih di dalam kami mempersiapkan program-program yang ada di GKJTU Jemaat Immanuel, terkhusus persiapan di dalam ibadah offline Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 25. Engkau berkati semuanya, Engkau memberkati kami semuanya di dalam menjalankan tugas kami, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa di dalam serangkaian acara pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 bagi saudara kami Leli dan saudara Hiski,
Engkau berkati mereka ya Tuhan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Engkau berkati mereka dengan kesehatan sehingga pada saatnya nanti semuanya Tuhan berikan kesehatan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semuanya yang terlibat di dalam pelaksanaan pemberkatan nikah tersebut. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa akan kerinduan kami, kerinduan jemaat Immanuel untuk memiliki seorang gembala jemaat bagi gereja Immanuel. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Namun satu hal yang kami yakini dan imani ya Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang untuk melayani di jemaat GKJTU Immanuel. Dan pada akhirnya ya Tuhan, hamba-Mu yang pada pagi hari ini yang Tuhan utus untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dan Tuhan berkati sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat buat kami semuanya. Dan firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Minggu Advent yang ketiga ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun berlandasan yang menjadikan persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 364, baitnya yang pertama dan keempat. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang dengan sukacita telah memberikan persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan berkat. Demikian juga kami berdoa untuk bendahara yang senantiasa mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 61 ayatnya yang pertama hingga keempat. Yesaya 61 ayatnya yang pertama hingga keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita, serta menjalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat semuanya dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan selalu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita pernah kedatangan seseorang yang sangat spesial yang datang atau berkunjung ke rumah kita. Apakah yang akan kita persiapkan jika kita menyambut seseorang yang sangat spesial yang datang ke rumah kita? Pastinya kita akan berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baik itu kita berusaha mencari tahu apa sih yang menjadi kesukaan seseorang tersebut yang sangat spesial. Mungkin dari warnanya atau benda-benda, bahkan juga bisa dari makanan yang menjadi favorit atau kesukaan orang tersebut. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian penyambutan terhadap sesuatu akan disesuaikan dengan yang kita sambut. Nah, pada saat ini, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Kristus, yaitu Juru Selamat manusia. Pastinya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin dari di awal bulan Oktober atau mungkin akhir bulan November, kita sudah mempersiapkan untuk pohon Natal. Kita sudah mempersiapkan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Natal, mungkin dengan nuansa merah dan pernak-pernik yang senantiasa menghiasi di dalam menyambut kedatangan Sang Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Yesaya yang sudah kita baca bersama tadi itu dipilih menjadi dasar kita di dalam menyambut
Sang Penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan sebagai teks nubuatan akan kedatangan Sang Mesias. Yesaya menggambarkan Sang Mesias melalui apa yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, Yesaya menjelaskan bahwa Mesias datang itu untuk atau sebagai penyelamat. Dan yang utama adalah Mesias adalah karena karyanya bagi kita semua, bukan siapa dia secara personal, tetapi kedatangan Tuhan sebagai Sang Penyelamat yang telah menyelamatkan kita, para anak-anak Tuhan. Yesaya menuliskan bahwa Tuhan itu akan datang dengan membawa kabar baik bagi orang yang tertindas. Kalau kita baca tadi di situ, ada orang yang tertindas, yang menderita, dan juga orang yang tersingkir, terasingkan. Jadi dengan jelas kabar baik itu yang akan dibawakan atau yang akan diberikan itu berupa pembebasan, pemulihan, dan juga penghiburan bagi setiap orang yang tertindas, yang menderita, tersingkirkan, dan juga yang merasa terasingkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Sang Juru Selamat yang akan datang dan yang sedang kita sambut kedatangannya bertujuan membawa pembebasan, penghiburan, dan juga pemulihan, tentu kita juga akan menyambut dengan menyesuaikan misi dari kabar baik tersebut. Sekali lagi kita diingatkan bahwa untuk memberikan penyambutan yang terbaik itu harus disesuaikan dengan yang disambut. Seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan, pasti kita akan menyesuaikan apa yang menjadi sesuatu yang kita sambut tersebut, yaitu orang yang spesial. Di sini berarti Sang Kristus, Tuhan, yang membawa kabar baik buat kita semuanya. Dengan demikian, agar minggu Advent yang ketiga ini kita benar-benar bisa memaknai dengan baik, maka kita juga harus menyesuaikan yang akan datang tersebut. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Natal tahun ini itu berbeda dengan Natal sebelum dan sesudahnya. Kita juga tahu bahwa Natal tahun ini diselimuti oleh pandemik. Masa-masa sulit buat kita semuanya. Masa yang sangat membuat kita semua mungkin seperti bangsa Israel yang pada waktu pembuangan. Kita ada rasa ketakutan, khawatir, merasa cemas, tidak pengharapan, dan masih banyak hal lagi di dalam menghadapi masa-masa pandemik tersebut. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh putus asa.
kita harus tetap mengabarkan kabar baik. Kita jangan menyerah. Kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya kalau kita mempunyai pengharapan yang kuat, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Memang tidak mudah buat kita semuanya. Bukan kita saja, tapi seluruh dunia, terkhusus bangsa Indonesia saat ini benar-benar merasakan dampak yang begitu luar biasa. Baik itu mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena dampak tersebut. Banyak juga yang pengangguran, bahkan juga banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang terpuruk di dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu merupakan yang sangat kuat di dalam hidup kita. Tuhan mungkin di dalam masa-masa pandemik ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita memiliki waktu yang banyak untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita lebih berserah, kita harus selalu berdoa. Dan kita juga harus senantiasa tekun di dalam membaca firman Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin jauh dari Tuhan, marilah kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir dan berputus asa. Karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan buat kita semuanya. Dan yakin serta percaya bahwa pandemik akan segera berakhir. Dan kita bisa kembali lagi berkumpul bersama di dalam merayakan Natal dengan penuh sukacita, di dalam menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja yang sedang menyambut kedatangan Sang Penyelamat, tentu kita fokus bukan hanya di dalam perayaan Natal, di dalam pesta kemeriahan, di dalam ornamen-ornamen yang sangat meriah. Biasanya kita mempersiapkan panitia di dalam menyambut perayaan Natal. Tetapi biarlah perayaan Natal kita pada tahun ini kita maknai segala sesuatunya dengan senantiasa ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dan kita memaknai Natal tahun ini dengan lebih dekat kepada Tuhan. Karena gereja adalah juga merupakan tubuh Kristus. Oleh karena itu, marilah di dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita diingatkan bahwa penyambutan Sang Penyelamat adalah gereja. Dan kita harus melakukan gerakan dan tindakan untuk memberikan pemulihan dan penghiburan bagi sesama. Jikalau kita selama ini ada saudara-saudara kita yang mengalami
kekurangan atau mengalami dampak dari pandemi tersebut, atau mereka yang mengalami pergumulan hidup, mereka yang cemas, khawatir, marilah kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita senantiasa memberikan semangat bahwa pengharapan Sang Rahmat pasti akan datang. Dan sebagai gereja, marilah kita mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat dan dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin untuk bisa sesuai dengan misi yang kita sambut. Marilah kita sambut Sang Penyelamat dengan menyelamatkan saudara kita yang menderita, yang miskin, yang terasing, yang tersingkir, yang mereka membutuhkan. Mari kita bersama-sama merangkul mereka. Kalau kita biasanya membeli belanja atau di mall, misalkan kita membeli beras dan atau sembako di mall. Kalau ada saudara-saudara kita, mari kita membantu mereka dengan membeli sembako atau mungkin memberi dagangan mereka, atau mungkin kita juga bisa membeli dari warung-warung yang dari dampak tersebut mereka sangat berimbas kepada kehidupan mereka. Dengan begitu kita bisa lebih banyak membantu mereka di dalam mereka menjalani hari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir kata, sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita yang telah menerima pembebasan dan anugerah dari Sang Juru Selamat, mari kita salurkan kabar sukacita kita pada mereka yang membutuhkan. Entah itu lewat medsos, baik itu Facebook, mungkin Instagram, WA, dan apapun. Mari kita kabarkan sukacita tersebut Sang Juru Selamat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh. Kita berdoa secara pribadi, setelah itu kita bersama-sama doa Bapa kami. Tuhan Yesus, inilah firman yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman tersebut menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Apapun situasi, keadaan yang sedang terjadi saat ini, biarlah kami memaknai Natal tersebut dengan penuh sukacita. Memaknai Natal tersebut dengan penuh pengharapan bahwa rahmat Tuhan akan benar-benar akan datang dan pandemi akan segera berakhir. Dan biarlah kami semua mengabarkan kabar sukacita tersebut bagi saudara-saudara kami. Biarlah kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami senantiasa memberikan penghiburan. Kami senantiasa memberikan kekuatan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan pemulihan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama berdoa
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 341 baitnya yang pertama dan kedua. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat nomor 410 baitnya yang pertama. Oh,
Yesus memberkati. Amin. Natal tak berarti tanpa Yesus di hati. Natal takkan indah tanpa kasih di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts.